Halo Smart Parents, selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada kali ini saya akan bahas tentang sesuatu yang mungkin pernah kita alami beberapa dari kita nih, yaitu kondisi sinkop atau pingsan mendadak. Mari kita bahas apa itu sinkop, apa penyebabnya, dan apa yang harus dilakukan jika kita atau orang terdekat kita mengalami sinkop. Sinkop adalah istilah medis untuk pingsan atau kehilangan kesadaran secara mendadak. Tapi jangan panik dulu, karena biasanya kondisi ini hanya berlangsung sebentar dan pemulihan terjadi dengan cepat. Sinkop terjadi karena adanya penurunan tekanan darah secara tiba-tiba yang menyebabkan otak kekurangan suplai darah sementara. Ini bisa membuat kita pingsan. Namun Smart Parents, sinkop itu berbeda dengan serangan jantung mendadak ya, di mana serangan jantung bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Sedangkan sinkop biasanya pulih dengan sendirinya. Sebelum seseorang mengalami pingsan, beberapa orang mungkin merasakan gejala seperti pusing, mual, penglihatan kabur, atau telinga berdengung. Ini dikenal sebagai pre-sinkop atau gejala hampir pingsan. Sebetulnya ada beberapa jenis sinkop Smart Parents, tapi yang paling umum adalah sinkop vasovagal. Ini sering disebabkan oleh stres, rasa nyeri, dehidrasi, atau bahkan melihat darah. Di sini jantung kita mungkin berdetak lebih lambat dan pembuluh darah yang melebar, menyebabkan darah terkumpul di kaki dan perut sehingga aliran darah ke otak berkurang. Penyebab sinkop juga cukup beragam Smart Parents. Sinkop vasovagal yang tadi adalah yang paling sering terjadi, terutama pada orang muda. Namun ada juga penyebab lain seperti masalah irama jantung yang disebut juga dengan aritmia. Irama jantung yang terlalu lambat atau terlalu cepat bisa membuat darah tidak cukup dipompa ke otak. Selain itu, ada juga yang namanya hipotensi ortostatik, di mana tekanan darah menurun saat seseorang berdiri atau duduk terlalu lama. Kondisi ini sering terjadi pada orang tua atau mereka yang mengalami dehidrasi. Nah, meskipun sinkop ini biasanya tidak berbahaya Smart Parents, ada resiko cedera akibat jatuh saat pingsan. Orang yang lebih tua lebih rentan mengalami cedera saat mengalami sinkop. Karena itu penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala sinkop ini, terutama jika terjadi berulang kali atau jika Anda memiliki masalah jantung. Di sisi lain, Smart Parents, sinkop bisa menjadi tanda awal dari kondisi yang jauh lebih serius. Contohnya, aritmia atau penyempitan katup jantung. Jadi, tetap jangan anggap remeh. Jika Anda merasa hampir pingsan, cobalah segera duduk atau berbaring untuk menghindari jatuh. Angkat kaki sedikit lebih tinggi dari tubuh Anda untuk membantu aliran darah kembali ke otak. Untuk mencegah kondisi sinkop, pastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik, terutama jika cuaca panas atau setelah berolahraga. Jika Anda sering mengalami sinkop, penting untuk konsultasi dengan dokter agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan jantung atau tes darah. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi sinkop lebih dari satu kali, atau jika sinkop ini disertai dengan nyeri dada, sesak napas, atau jantung berdebar-debar, segera periksakan ke dokter. Karena ini bisa menjadi tanda masalah jantung atau kondisi serius lainnya yang perlu penanganan dengan segera. Jadi, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.